Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kejadian dan keberadaan kita dalam kehidupan di dunia ini merupakan kejadian dan keberadaan yang terima jadi atau terima beres. Artinya, tidak seorang pun di antara kita yang dahulunya pernah mesen untuk punya potongan seperti yang sekarang ini, punya warna kulit seperti yang sekarang ini, punya bahasa seperti yang sekarang ini. Seluruhnya kita terima jadi. Oleh karena kita terima jadi, maka Allah tidak menilai manusia dari rupa dan potongannya, tidak juga dari harta bendanya. Bersabda Nabi kita, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat potonganmu, tidak melihat harta bendamu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain adalah hati dan amal perbuatanmu. Kenapa rupa yang elok, paras yang cantik tidak dijadikan penilaian utama oleh agama? Pertama, karena yang namanya cantik adalah relatif. Tergantung siapa yang memandang. Yang menurut saya cantik, menurut saudara belum tentu cantik. Dan yang menurut saudara cantik, menurut saya mungkin jelek, enggak ketulungan. Oleh karenanya, di kalangan para ahli cinta ada perbedaan pendapat. Sebenarnya cantik yang bikin orang jatuh cinta, atau cinta yang menyebabkan orang jadi cantik. Dua-duanya bisa saja terjadi. Mungkin karena cantik orang lalu jatuh cinta, mungkin sudah kadong cinta biar gempor cantik juga. Tapi yang jelas cantik adalah relatif. Yang kedua, cantik itu temporer. Berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tidak ada orang makin ke ujung makin cantik. Sekarang dia sedang sweet 17-an. Umur 17-an, of course cantik bukan alang kepala. Seluruh yang ada dalam dirinya menjadi syair di kalangan para remaja. Rambutnya katanya ikal berderai. Pipinya bak pauh dilayang. Lalu janggutnya katanya macam lebah bergantung. Alisnya macam semut beriring. Kalau dia senyum orang pada lemes. Itu sekarang 2, 30, 40 tahun yang akan datang. Kalau dia senyum mungkin orang lari semua. Cantik itu temporer. Dan yang ketiga, di atas langit masih ada langit lagi. Di atas yang kita anggap cantik, rupanya masih ada yang lebih cantik lagi. Oleh karena itu, penilaian inti dari agama bukan soal potongan, bukan soal harta benda, tapi hati dan amal perbuatan. Alangkah lebih idealnya lagi, kalau hati yang baik dan perbuatan yang baik berada pada rupa yang elok juga. Inilah yang dinamakan kecantikan zahir dan batin. Dan ini yang dimiliki oleh Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang akan kita bicarakan pada pertemuan kita kali ini. Pantas kalau pada saat kita berdiri di muka cermin, disunahkan kita membaca doa seperti yang diajarkan Nabi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah engkau baguskan rupaku, baguskan juga kiranya akhlak dan budi pekertiku. Supaya kecantikan zahir diiringi dengan kecantikan batin. So apa gunanya zahir yang cantik kalau batinnya berbahaya? Itu yang orang bilang
Apa guna katanya berkain batik kalau tidak dengan kebaya? Apa guna berparas cantik kalau melulu bawa bahaya? Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam diberikan oleh Allah ketampanan zahir dan batin. Artinya, zahirnya beliau memang tampan, batinnya pun memang beliau adalah baik. Dan inilah kebaikan yang berlipat ganda. Kadang-kadang ada orang yang tampangnya sederhana saja, tapi batinnya baik. Itu lebih baik ketimbang yang zahir dan penampilannya baik, tapi batinnya rusak. Maka kecantikan yang dianugerahkan Allah dalam kehidupan ini sesungguhnya bukan untuk to show only. Bukan cuma untuk sekedar dipamerkan, jadi kebanggaan. Macam kontes ratu-ratuan yang manfaatnya hampir tidak ada. Kecantikan untuk disyukuri. Kecantikan untuk digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan perintah dari yang memberikan kecantikan itu. Saudara-saudara yang saya hormati, Nabi Yusuf alaihi salam seorang nabi yang oleh Allah diberikan kecantikan zahir dan juga kecantikan batin. Beliau adalah putra dari Nabi Yakub, dari Nabi Ishak, dan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Artinya, ayah beliau bernama Nabi Yakub, kakeknya adalah Nabi Ishak, dan datuknya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia bersaudara sebanyak 11 orang. Dari 11 orang saudaranya ini, hanya satu yang seibu sebapak, yaitu Benyamin. Sedangkan yang lain adalah saudara dari lain ibu. Nah, sejak kecil, Nabi Yusuf ini sudah memperlihatkan tanda-tanda bahwa di kelak kemudian hari dia akan tumbuh menjadi seorang besar. Sebab itu wajar kalau ayahnya memberikan perlakuan yang agak istimewa kepada Nabi Yusuf. Dan ini tentu memancing sifat iri dari saudara-saudaranya yang lain. Apalagi pada satu malam Nabi Yusuf di kala remaja itu pernah mimpi. Mimpi ini beliau ceritakan kepada ayahnya. Kata beliau, "Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Jadi satu hari Nabi Yusuf cerita kepada ayahnya, "Ayah,